Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengelola portofolio tugas siswa menggunakan Google Site. Jadi nanti kita bisa menyimpan, mendokumentasikan ataupun mengarsipkan tugas-tugas siswa melalui Google Site, yang mana nantinya Google Site tersebut bisa kita publikasikan sehingga bisa dilihat oleh guru maupun siswa maupun orang tua. Jadi kita akan melihat perkembangan tugas siswa tersebut. Ini bisa kita lakukan untuk tugas-tugas yang memerlukan misalnya keterampilan ataupun kreativitas, misalnya untuk menulis, tugas-tugas menggambar, mengumpulkan video dan lain sebagainya. Kelebihannya nanti di sini kita bisa memberikan setiap siswa halaman yang harus dia isi ya. Setiap siswa misalnya di sini saya buat halaman-halaman kelas 7A, kelas 7B dan seterusnya. Nah, di kelas 7A ini bisa kita buat subhalaman sebanyak siswa yang ada. Misalnya ada 30 siswa, berarti kita buat siswa 1 sampai siswa 30. Di sini saya contohkan 3 siswa yang mana nantinya masing-masing siswa kita beri semacam template ataupun buku tugas ataupun semacam laporan yang harus mereka isi di buku tugas tersebut ataupun di template laporan yang sudah kita sediakan. Usahakan tugas-tugas yang akan kita berikan sudah kita siapkan misalnya selama 1 bulan ataupun 1 semester. Di sini saya contohkan checklist tugas mingguan siswa. Nanti di siswa suruh mengisi namanya, terus kita nanti bisa mengisi gurunya menceklis tugas yang sudah dibuat. Jika di file ini siswa sudah memasukkannya tugas tersebut ya. Nah, di sini bisa kita gunakan Google Dokumen ataupun Google Slide ataupun Google Sheet atau yang lainnya ya. Bisa juga nanti kita berikan hyperlink di dalam buku tugas tersebut yang akan nge-link ke tugas yang lain. Misalnya dari sini ini adalah tampilan Google Dokumen ya. Nah, ini adalah Google Slide. Jadi bisa kita variasikan ya melalui hyperdoc atau link-link ya. Misalnya seperti ini Google Dokumen ya. Minggu ke-1 siswa sudah mencari bacaan tentang materi yang kita berikan, terus membuat research, memasukkan foto gambar, terus minggu berikutnya membuat daftar pertanyaan, membuat video presentasi dan membuat kesimpulan. Selanjutnya kalau sudah selesai, di sini bisa kita masukkan tugas literasi menggunakan Google Slide ya. Oke, seperti itu caranya bagaimana, mari kita simak ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan satu siswa ya dengan satu buku latihan atau laporan ya. Ini bisa kita gunakan untuk laporan rutin atau berkala ya, untuk tujuan lain bisa ya. Nah, tinggal kita tambahkan siswa, misalnya saya buat dari awal. Di sini masuk ke menu halaman ya. Ke halaman ini kita masukkan di halaman kelas mana, misalnya kelas 7B ini belum ada siswa, saya masukkan subhalaman ya. Tambahkan subhalaman misalnya siswa 1 di kelas 7B.
Maka di kelas 7B akan ada siswa satu. Nah, di sini kelas 7A sudah ada siswa satu. Di kelas 7B tersebut, ya, siswa satu ini mau kita berikan semacam buku latihan atau buku tugas ataupun LKS ya ataupun yang lainnya sebagai sarana dia untuk belajar. Maka caranya kita harus membuat template ya baik itu Google Dokumen maupun Google Slide ataupun yang lainnya. Nanti template ini kita berikan kepada siswa ya. Oke, saya contohkan saja. Ini adalah template-nya menggunakan Google Slide. Nah, ini untuk laporan bahan bacaan yang dibaca oleh siswa ya. Nanti template ini kita bagikan kepada siswa, ini linknya kita copy ya. Linknya kita copy, Ctrl C. Nah, terus mau kita bagikan kepada misalnya siswa tertentu atau semua siswa, tinggal kita bagikan baik melalui WhatsApp maupun yang lain. Nah, misalnya saya copy, saya tempelkan di akun yang lain. Misalnya saya buka tab baru di sini. Oke, kita tempel di sini. Kita proses yang kita tempelkan di sini, Ctrl V. Nah, yang link yang kita bagikan kepada siswa tersebut kita rubah yang ujungnya edit menjadi copy ya. Nah, di sini ada kata edit ya, misalnya kita rubah copy ya. Biar siswa masing-masing siswa bisa menyalinnya dan memberi nama sesuai namanya. Tinggal kita masukkan, nanti siswa disuruh menyalinnya ya. Nah, sebelumnya Google Slide tersebut dibagikan ya sebagai pengakses lihat saja. Nah, di sini siswa misalnya siswa satu di kelas 7B ini atas nama ini Wali ya, tinggal kita buat salinan. Nah, tinggal nanti siswa suruh ganti nama dokumennya dengan nama siswa ya. Misalnya di sini nama siswanya siswa 1 kelas 7B. Nah, di sini siswa diharuskan share-kan kepada gurunya ya. Itu langkah berikutnya. Setelah siswa membuat salinan template dokumen tersebut, siswa diharuskan membagikan kepada gurunya. Di sini masukkan nama gurunya ya. Ini oke. Nah, nanti ini bisa kita buat sebagai editor dulu, terus kita kirim ya. Setelah kita kirim, ini sudah dibagikan dengan satu alam, kita bisa menggantinya nanti dengan transfer kepemilikan ya. Nanti kita jadikan ini sebagai milik guru. Oke, ini sudah kita, karena ini bukan satu domain
guru belajar maka tidak bisa. Nanti kalau sama-sama akun belajar bisa ya. Nanti kalau sudah ditransfer kepemilikan, ini kan masih akun Google Jasa ya sebagai pemiliknya kita selesaikan. Nah, nanti kalau sudah itu tujuannya untuk eh, biar siswa tersebut pindah kelas, naik kelas ataupun pindah sekolah ataupun sudah tidak sekolah, sudah lulus, nah, gurunya memiliki dokumen tersebut dan bisa kita keluarkan siswanya ya. Seperti di akun yang lain ini ya, saya sudah membuatnya di sini di Google Dokumen dibagikan kepada gurunya, setelah itu gurunya dijadikan pemiliknya ya. Ini kalau sama-sama akun belajar bisa ya. Ini mohon maaf jaringannya agak lambat ya. Oke seperti itu. Nah ini kembali ke tadi aja. Kalau sudah tinggal kita isi ya. Di sini tinggal kita isi ya. Nah misalnya namanya siswa siapa ya, satu ini bisa kita isi ya, isiannya bisa kita isi sesuai pertanyaan ya. Sudah selesai. Nah nanti kembali ke akun gurunya, ini di Google Site ya, kembali ke Google Site. Baik, ini masih proses membuka. Kita masukkan dokumen yang dibagikan siswa tersebut ya di halaman Google Site sesuai dengan nama kelas ya, dan nama siswanya ini kelas 7B siswa 1 ya. Oke, ini caranya tinggal kita sisipkan dari drive yang dibagikan tersebut ya. Misalnya ini dibagikan tadi siswa 1 ya, Google Slide. Nah ini Google Slide-nya, terus kita sisipkan, terus kita besar ya, kita besar. Nanti ini bisa diisi dengan foto, dengan video ya, Google Slide ini, atau dengan link-link yang lainnya. Nah ini siswa 1 sudah ada, ini isinya sudah, nanti sudah dipublikasikan. Kita publikasikan, ini sudah berhasil kita publikasikan. Oke, berikutnya ini kan bisa kita kelebihannya siswa bisa berkolaborasi, bisa mengisi halaman Google Site ini masing-masing siswa ya, karena sudah kita siapkan masing-masing halaman per siswa. Nah, siswa nanti bisa mengisinya di dokumen yang dibagikan tersebut tanpa harus kita membagikan akses editor di Google Site-nya. Nah itu kelebihannya ya di sini. Walaupun tidak kita bagikan Google Site-nya sebagai editor untuk siswa, tapi siswa masih bisa mengisi atau berkreasi atau mengelola halaman mereka sendiri ya, halaman dia sendiri.
contoh ini akan saya edit misalnya SSS ini ya, oleh siswa. Nah, saya kembali ke akun siswa tadi. Ini bisa kita edit. Misalnya kita bisa merubah setiap saat jika ada perubahan atau kita bisa mengisinya ya. Oke, kita bisa nah ini sudah kita rubah kembali ke halaman ini. Nah, tinggal kita lihat di sini ya, tinjau ini kan belum berubah. Oke, kita lihat. Ini kita lihat. Nah, ini sudah kita berubah ya. Jadi kalau kita bagikan linknya kepada semua siswa bisa melihatnya. Itu kelebihannya ya. Siswa bisa mengisi Google Site-nya di dokumen yang dibagikan tersebut. Ya, kita bagikan linknya misalnya ke kita bagikan linknya tersebut ke siswa lain. Nanti siswa lain tidak bisa mengeditnya, hanya bisa melihat saja ya. Oke, ini masih proses. Tapi kalau dia sebagai editor, dia bisa mengisi linknya ini mengisi dokumennya itu ya langsung dari Google Site dengan cara membuka tab baru. Ini adalah pemiliknya ya. Saya buka yang memiliki akses editor. Di sini saya masukkan oke, masih proses ini lambat. Nah, ini saya masuk ke aduh, ini lambat. Ini proses ini kita buka Google Site-nya di tampilan siswanya. Nah, ini jadi kelebihan berikutnya, siswa bisa langsung mengisi mengedit dokumennya sesuai namanya ya. Jika bukan sesuai dengan halaman nama tersebut, maka tidak bisa mengisinya. Jadi itu kelebihannya ya. Oke, ini masih sebentar ya. Ini tadi kita buka di kelas tutor siswa 1. Kita buka yang ini. Nah, ini dia sebagai
yang memiliki akses dokumen tersebut bisa membuka detail baru dan mengeditnya di sini. Nah, ini kita buka, sini ada tambah tanda panah, ini kita klik, nanti menuju dokumennya. Siswa bisa mengisinya sesuai buku tersebut atau template laporan yang kita berikan tersebut. Nah, di sini bisa kita edit ya, sebagai siswa. Itu ya. Masih proses. Kita contohkan di yang lain ya, siswa yang lain yang tadi yang ini ya. Nah, ini sudah berubah akun. Ini siswa 1 kelas 7A ya. Sama, dia pun bisa mengisi ya. Nah, mengisi ininya ya, buka dokumennya dari Google Site dengan cara membuka detail baru. Kalau ada link lain, nah ini bisa kita linkkan dengan Google Slide ya. Nah, itu. Ini adalah Google Slide. Oke, yang tadi ini ya. Kita cek di sini. Bisa di sini. Kita buka lagi. Kalau Google Slide ini agak beda dengan Google Dokumen ya. Ini tidak bisa tampilannya ini. Oke, tapi kalau Google Dokumen ini bisa langsung ya. Google Dokumen bisa langsung kita buka Google Dokumennya, terus kita isi karena dia sebagai editor. Jadi bisa kita gunakan Google Dokumen saja ya untuk mengelolanya nanti. Nah, seperti ini ya, bisa kita isi-isi. Baik, jadi itu saja yang bisa dibagikan. Mohon maaf banyak kendala di sini karena jaringan dan perangkat yang kami gunakan.
namun tidak mengurangi isi dan kualitas jika rekan-rekan mengembangkan sendiri menjadi lebih baik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.